Humas dari PT Jakarta Industrial Pulau Gadung menjadi Chief Financial Officer di rumah BUMN di Kepulauan Riau Batam. Apa sih rumah BUMN itu dan Mas Gali bakal ngapain sih nanti di sana? Apa yang akan gue lakukan lebih kepada Hai, welcome to Jeep Collaboration Podcast. Yeay, balik lagi. Kembali lagi bersama kita. Tapi kali ini kayaknya kita berdua doang nih. Dua aja lah. Berdua aja. Karena kayaknya gue mau ada membicarakan sesuatu hal yang penting dan sangat-sangat membanggakan untuk PT Jeep. Penting Teman-teman, dan membanggakan ya. Iya dong. Teman-teman, spesial podcast hari ini memang narasumbernya bukan dari orang lain, melainkan adalah narasumber pada episode kali ini adalah Mas Gali Geraldi Primayana. Dan kita akan secara khusus mewawancarai Mas Gali terkait bangga banget nih. Super bangga banget gue. Mas Gali baru aja terpilih menjadi Chief Financial Officer untuk rumah BUMN di Kepulauan Riau, Batam. Alhamdulillah. Congrats Mas Gal. Thank you banget. Keren banget sih lo. Gila lo, CFO muda rumah BUMN. Gue juga sebenarnya di luar ekspektasi sih sebenarnya. Kenapa Sejujurnya tuh? ya, sejujurnya karena ya ngelihat dari prosesnya dan juga dari beberapa kandidat ini kan dari seluruh BUMN ya. Ya agak amazed banget gitu akhirnya dinyatakan lolos melalui beberapa asesmen seperti itu sih. Bangga banget sih teman-teman buat Mas Gali. Thank you. Congrats sekali lagi Mas, makanya secara khusus nih episode kita akan ngebedah dan kita akan wawancarai Mas Gali. Kok bisa sih seorang Mas Gali, Humas dari PT Jakarta Industrial Pulau Gadung menjadi Chief Financial Officer di rumah BUMN di Kepulauan Riau Batam ya Mas ya? Betul. Nah, oke, permulaan mungkin kita bahas dari sisi kesempatannya dulu Mas. Oke. Memang ada bukaan dan Mas Gali daftar, atau memang tiba-tiba Mas Gali juga langsung ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk menjadi CFO atau gimana tuh Mas? Oke. Ini sebenarnya menarik ya Hafiz, karena kalau ya mungkin Hafiz sudah tahu, tapi mungkin bagi teman-teman insan Jeep di luar sana, sejujurnya gua itu udah dari bulan Juni sudah ada penugasan di luar Jeep, yaitu di Kementerian BUMN. Itu dari bulan Juni gua penugasan. Nah kebetulan seiring berjalan dengan waktu, Forum Human Capital Indonesia atau FHCI bersama dengan Kementerian BUMN dan juga Forum TJSL ini mengadakan sebuah perhelatan akbar bisa dibilang, yaitu CEO dan juga CFO muda rumah BUMN. Nah jadi memang di batch kedua ini, kalau nggak salah batch kedua ya Fis, di batch kedua ini kalau batch pertama itu memang dipilih secara langsung oleh FHCI dan Kementerian, namun di tahun ini mekanismenya agak berbeda. Jadi benar-benar ini dibuka untuk umum, terbuka untuk umum. Jadi siapapun bisa apply, dan setelah orang sudah apply seperti itu dari MSDM Kementerian BUMN dan juga dari FHCI dan juga Forum TJSL juga mengkonfirmasi ke BUMN-nya apakah benar yang bersangkutan ini merupakan talent dari perusahaan Bapak dan Ibu, dan apakah yang bersangkutan ini memang sudah memiliki pengalaman manajerial, karena untuk salah satu syaratnya Fis, di CEO ataupun menjadi seorang CFO muda rumah BUMN harus memiliki pengalaman manajerial minimal 2 tahun. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, verifikasi juga apakah yang bersangkutan yang mendaftar ini merupakan top talent dari perusahaan tersebut. Nah setelah ketiganya sudah terverifikasi, barulah Kementerian BUMN bersama FHCI dan juga Forum TJSL melanjutkan ke proses rekrutmen berikutnya. Kurang lebih seperti itu tuh. Oke, gue mencoba untuk breakdown ya penjelasan awal nih Mas Gal dia berangkat mengisahkannya terkait penugasan awal Mas Gal ke Kementerian BUMN. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Mas Gali ini adalah seorang asisten vice president di PT Jeep yang membawahi corporate image, communication sama CSR. Nah, setelah menjadi AVP di bulan Juli kemarin ya. Juli kemarin Mas Gali mendapatkan penugasan dari Kementerian BUMN untuk menempati posisi talent secondment, namanya talent secondment di Kementerian BUMN untuk di Biro Humasnya. Betul sekali. Nah, setelah itu lo jalanin tuh Mas penugasan di kementerian. Setelah itu ada pembukaan untuk rekrutmen CEO dan CFO muda rumah BUMN. Nah, tadi juga yang Mas Gali bilang adalah secara umum terbuka untuk umum. Umum dalam artian karyawan BUMN seluruh Indonesia ya Mas ya? Jadi nggak cuma
perusahaan BUMN-nya saja, namun ternyata itu dibuka untuk anak perusahaan BUMN, bahkan cucu perusahaan BUMN. Yang awalnya gue pikir wah ini saingannya juga gila-gila juga kan. Tapi gue coba untuk memang karena gue suka banget berkompetisi dan ya udah gue coba aja seperti itu. Ya alhamdulillah sih hasilnya seperti itu. Mungkin untuk garis besarnya secara awal kurang lebih seperti itu, Fis. Dibuka deh tuh pengumuman, dicari CEO dan CEO muda BUMN untuk menempati posisi di rumah BUMN di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Apply deh tuh lo. Betul, gue nge-apply. Nah, gue apply seperti itu. Memang di situ ada pernyataan sih intinya, apakah mau ditempatkan di seluruh Indonesia? Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Betul. Jadi ya mau tidak mau karena memang sudah ya kita memang sudah mengikuti asesmen juga segala macam. Kalau misalkan kita tidak mau kan ini seperti kita mundur dari tugas sebenarnya. Apalagi ini kan kayak gue gitu, gue nggak bawa instansi JIEP gitu, tempat gue kerja, tempat gue cari nafkah. Jadi gue juga nggak pengen banget mempermalukan JIEP. Jadi ya the show must go on sih, Fis. Apalagi prosesnya juga dari yang kita mendaftar sendiri kan, bukan sebagai penugasan. Kalau misalkan penugasan, kita baru menyampaikan keberatannya. Tapi kan ini secara sadar kita mendaftarkan diri kan. Betul. Berarti memang di situ komitmennya bersedia untuk ditempatkan seluruh Indonesia dan prosesnya Mas setelah Mas Gali daftar dan di saat pendaftaran itu apa aja Mas Gali siapin? Jadi kalau untuk pendaftaran kita mengisi form ya, karena memang kan sekarang sudah digital. Terus seingat gue juga mempersiapkan CV secara singkat, portofolio dan juga segala macam. Kemudian setelah itu sudah, baru kita nanti ada yang namanya tes dasar leadership. Itu berupa tes esai sih sebenarnya. Ketika kamu di posisi sebagai CEO atau CFO, apa yang akan kamu lakukan? Bagi kamu itu menjadi seorang leader atau pemimpin itu seperti apa? Nah itu kita jelaskan by waktu itu kalau nggak salah gue by esai sih, by tulisan seperti itu. Dari situ gue udah coba kirimkan jawabannya. Yang gue rasa kalau nggak salah itu 2 minggu nggak ada kabar. Ya udahlah ya. Lagian juga sepertinya kalau ngelihat dari saingannya, peminatannya itu lebih dari, kalau nggak salah ini ratusan ya, Fis. Ratusan orang kalau yang nggak salah ratusan ya. Kalau nggak salah ini ratusan, tapi nanti kalau misalkan seingat gue ya, tapi mudah-mudahan nggak akan jauh berbeda. Intinya itu ratusan dan diikuti oleh hampir seluruh BUMN. Seluruh BUMN di Indonesia. Betul. Setelah itu gue udah kirimin jawaban, 2 minggu nggak ada apa-apa. Gue rasa kayaknya nggak lolos juga gitu kan. Nah, tapi ternyata kalau nggak salah hari ke-15 atau hari ke-16, gue mendapat email dari FACI. FACI itu Forum Human Capital Indonesia. Betul. Untuk BUMN. Betul. Jadi mendapatkan email dari FACI. Ternyata gue masuk ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya ini yaitu berupa tes bidang, dalam arti tes bidang, tes benar-benar terkait dengan rumah BUMN ini. Kalau kalian dipercaya menjadi seorang CEO atau CFO, program apa yang kalian lakukan. Kemudian ada juga tes terkait interview, perkenalan diri, seperti itu sih, Fis, kurang lebihnya. Jadi memang lengkap proses seleksinya dari administrasi, Mas Gali siapin esai terkait apa yang mau dilakukan jika terpilih, sampai nanti prosesnya juga ada assessment lagi terkait kemampuan bidang, lalu interview, diverifikasinya. Betul. Berapa lama Mas kurang lebih prosesnya, Mas? 1,5 bulan kayaknya deh. 1,5 bulan. Karena gue sendiri tuh kalau nggak salah prosesnya itu kan dari bulan Agustus ya, dan baru benar-benar dikabarin ternyata lolos atau diterima itu di bulan November kemarin ya, November akhir kan kalau nggak salah ya, di November akhir. Dan itu pun juga setelah melalui proses proses verifikasi ke masing-masing human capital dan juga ke direktur yang membawahi SDM seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi serangkaian programnya memang jadi panjang banget ya. Panjang seleksinya ya. Dan karena nggak main-main posisinya adalah CEO dan CFO rumah BUMN. Nah, Mas Gel, kalau terkait rumah BUMN-nya nih, apa sih rumah BUMN itu dan Mas Gali bakal ngapain sih nanti di sana? Ini pertanyaan bagus banget ya, Fis. Jadi gini, untuk rumah BUMN ini sendiri teman-teman, bagi teman-teman yang misalkan masih belum tahu, jadi gini, Fis, rumah BUMN ini merupakan sebuah wadah yang diciptakan oleh Kementerian BUMN melalui BUMN terpilih di beberapa provinsi dan juga di beberapa daerah, yang dimana rumah BUMN ini fungsinya ada 4. Yang pertama ialah untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas UMKM, kemudian menjadi salah satu fasilitator untuk penyaluran dana UMKM.
Yang ketiga, untuk menciptakan co-working space dan juga base camp milenial. Dan yang terakhir itu seingat gua untuk menjadi perpanjangan tangan baik dari Kementerian BUMN ataupun dari BUMN ketika ada suatu hal di daerah tersebut. Oh ya, satu lagi, sama kita menjadi salah satu komandan untuk Satgas Bencana. Satgas Bencana. Betul. Jadi mungkin ini juga FYI juga ya teman-teman. JIEP ini kan juga kita menjadi ketua koordinator Satgas Bencana untuk Provinsi, DKI Jakarta. DKI Jakarta. Nah, karena nanti gua kebetulan penugasan di Riau, jangan sampai ya. Kepulauan Riau, sorry. Di Kepulauan Riau jangan sampai misalkan ada bencana gitu. Nah, kalau misalkan ada yang bencana seperti itu, CEO dan juga CFO rumah BUMN lah yang mengkoordinir untuk memberikan ataupun mendistribusikan bantuan ke korban-korban yang di sana. Menjadi lead koordinasinya betul, ya Mas, untuk betul. tanggap daruratnya ya. Betul. Cepat tanggap darurat penanganannya ya. Betul, kurang lebih seperti itu, Fis. Jadi memang bidangnya ini banyak ya, nggak cuma kita bicara soal UMKM atau TJSL aja, tapi ini juga lebih kepada stakeholder relation, karena keberadaan di rumah BUMN itu sendiri, yang seperti tadi gue bilang, ini merupakan perpanjangan tangan, baik itu dari Kementerian BUMN atau BUMN ketika ada program, yang tentunya ketika kita memiliki program yang massal gitu, yang benar-benar oke banget, kita harus berkoordinasi dengan government relation di situ gitu, ataupun dengan pemerintah setempat gitu kan, baik itu dengan gubernur, dengan bupati, dan juga lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sejujurnya ini sangat menantang banget, Fis. Gue masih belum percaya aja sih. Masih kayak wah gitu. Iya, karena ya itu ngelihat dari serangkaian tesnya, dan juga ketika 2 minggu lalu ya kalau nggak salah, gue tuh bootcamp, dikasih tahu gitu dari mana-mana aja BUMN-nya, berapa ratus orang peminatannya, alhamdulillah gitu. Jadi bisa juga ya. Penugasan nanti berapa lama Mas Gal? Untuk sementara 1 tahun, tapi kemungkinan akan bisa diperpanjang juga 1 tahun lagi, jadi total 2 tahun mungkin. 1 tahun efektif dari Januari. Dari Januari besok? Dari Januari ya, kebetulan 2024 sampai Desember 2024 ini? 2024 Jadi juga. sepanjang 2024 besok, Mas Gali akan berkantor di Batam? Di Batam. Kepulauan Riau. Betul, jadi meninggalkan Pulau Gadung untuk sementara. Meninggalkan Jakarta? Meninggalkan Jakarta dan juga kawasan industri Pulau Gadung. Gimana rasanya Mas? Sejujurnya ya, Fis dan juga teman-teman, ini FYI juga sih, gue ini baru pertama kali ngerantau. Seumur hidup? TK, SD, SMP, SMA, kuliah S1, kuliah S2, gue Jakarta semua. Jakarta semua ya? Lahir pun gue di Jakarta. Gak gitu. pernah jauh-jauh dari rumah ya? Terus tiba-tiba sekalinya jauh, ya kalau jauh ke Bandung, kita ada WUS gitu kan, kereta cepat 30 menit. Sekarang ke Batam kan nggak mungkin setengah jam gitu. Jadi masih agak ya gamang iya, tapi optimis juga iya sih pastinya. Gimana tanggapan keluarga Mas? Istri, anak, orang tua? Mereka pada mellow, karena ya gitu juga, Nufis, gue anak tunggal. Sekarang kan gue juga hidup cuma sama ibu gue doang kan, papa udah almarhum, terus istri juga dan anak-anak juga masih kecil-kecil juga. Ya mereka kayak, aduh mau kayak gimana gitu ya, tapi mau nggak mau ini kan karena sebuah pekerjaan dan juga sebuah amanah ya, Fis. Apalagi ini gue nggak bawa nama pribadi aja, tapi lagi-lagi gue nggak bawa nama perusahaan, nama JIEP. Nama besar PT JIEP. Betul, itu sih yang intinya amanah ini harus gue pegang sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, Fis. Yang pasti bangga, cuman kayak ya bakal ditinggal deh, betul, gitu. Dan betul, bukan dalam waktu yang singkat. Betul. Kalau misalkan kayak dinas doang, kayak cuma 3 hari 4 hari kan ya biasa lah ya. Udah biasa, benar. Ini setahun loh. Setahun ya, at least kalau seminggu 2 minggu masih oke kan. Tapi kalau setahun, gue juga belum ngebayangin sih. Sudah ada kontrak tidak tertulis nggak nih dari ke bini sama anak nih, lo harus balik berapa bulan sekali? Iya sih, kalau pulang sih, gue maunya idealnya sebulan sekali ya. Sebulan sekali, tapi ya tentunya gue juga harus profesional, Fis. Nggak bisa dalam artian dapat jatah pulang sebulan sekali, tapi di sana misalkan ada banyak pekerjaan dan gue meninggalkan pekerjaan di sana. Lihat load kerja juga. Lihat load kerja juga, bener banget sih. Kalau misalnya ada kesempatan balik. Kalau nggak bisa balik kan bisa juga bini sama anak lo yang kesana. Yes, gitu. Itu dia. Banyak cara lah ya sekarang, udah modern lah zaman. Betul. Lah ya. Apalagi sekarang kan kalau ya kita melihat kemajuan teknologi ya, adanya WhatsApp video call dan juga lain sebagainya tuh kayaknya, atau FaceTime juga jadi membantu sih kurang lebihnya. Udah ada bayangan lo Mas Gal? As a CFO nanti Mas Gal bakal apa sih yang menjadi KPI atau menjadi tugas utama dari Mas Gal tuh sebagai CFO di Bromo Batam? Ya. Oke, ini sebenarnya menarik juga, Fis, pertanyaannya, karena untuk KPI-nya sendiri memang gue udah dapat. Jadi untuk KPI sendiri ialah kita meng-arrange program tahunan selama setahun
tidak melulu soal pengembangan UMKM, tapi bagaimana cara kita juga membuat sebuah revenue dari rumah BUMN tersebut. Karena rumah BUMN tersebut itu kan memang atas prakarsanya Pak Menteri dan juga Pak Staf khusus yaitu Bang Arya Sundulingga, rumah BUMN ini jangan cuma dijadikan ya tempat buat pelatihan atau apa segala macam, tapi lebih kepada base camp milenial ataupun tempat untuk hangout bareng. Nah, dari situ gue juga lagi kerjasama juga sama CEO-nya, CEO Rumah BUMN Kepulauan Riau ini kebetulan dari Inalum, teman-teman. Dari Inalum. Jadi gue lagi mikir ini kira-kira rumah BUMN akan kita apakan ya supaya setidaknya menghasilkan uang, seperti entah itu nanti akan ada kafe di sana ataupun kita akan bisnis, mungkin ya bisnis properti yang bisa kita kembangkan. Itu aja sih mungkin. Itu untuk KPI-nya. Nah, lebih dari itu Fis, selain kita menyusun program kerja, menyusun anggaran, itu tadi kita juga udah harus mapping yang akan gue lakukan adalah siapa aja sih stakeholdernya si rumah BUMN Kepulauan Riau ini, karena memang setelah gue telusuri juga dari sosial medianya atau dari gue sempat ketemu sama CEO dan juga CFO terdahulunya, rumah BUMN Kepulauan Riau ini lumayan menjadi salah satu tempat yang seksi buat dikunjungi oleh berbagai macam pejabat dari kementerian atau lintas kementerian, dan juga memang perannya juga sangat sentral sekali untuk pengembangan UMKM di daerah tersebut gitu, Fis. Nah, visi dan bukan visi, maksudnya lebih kepada apa yang akan gue lakukan, lebih kepada jangan sampai program yang udah bagus itu gue tinggalkan, justru harus gue lebih kembangkan lagi. Itu aja sih, Fis. Jadi memang dipaksa untuk berpikir keras supaya bagaimana rumah BUMN ini lebih bagus dan lebih jalannya lebih smooth lagi. Jadi secara garis besar tugas Mas Gal dan juga nanti CEO yang akan bekerja adalah untuk mengenerate sebuah program selama 1 tahun di mana membangun atau mengembangkan si rumah BUMN menjadi mandiri ke depannya ya. Betul. Itu goalsnya memang gitu teman-teman, Fis dan juga teman-teman. Jadi rumah BUMN ini nggak cuma untuk yang tadi gue bilang, kalau sekarang kan mungkin lebih dikenal sebagai tempat pelatihan dan juga bagaimana cara kita mengembangkan UMKM yang ada di situ gitu kan. Nah, tapi lebih dari itu ya rumah BUMN ini goals ke depannya ialah kita harus lebih mandiri gitu kan, lebih mandiri. Syukur-syukur bisa menjadi bisnis unit terbaru gitu kan, kayak gitu sih. Oh, bakal banyak nyiptain activation di sana, Mas. That's it, Fis. Itu yang buat milenial, buat UMKM, untuk seluruh stakeholder. Betul. Jadi ya activationnya juga mungkin lu lebih paham lah ya, karena FYI juga nih teman-teman, Hafiz ini jago banget nyelenggarain acara. Jadi kayaknya kalau untuk di rumah BUMN gue pun juga akan sering banyak ngadain acara, tapi acaranya seperti apa kan juga activation itu yang juga harus kita perhatikan juga gitu. Harus tepat sasaran kurang lebih gitu. Jadi memang kalau misalkan gue boleh ambil kesimpulan, hal-hal yang memang harus menjadi perhatian dan juga rencana pengembangannya itu TJSL-nya ya. Betul. TJSL untuk hub Provinsi Kepulauan Riau. That's it. UMKM-nya. Mas Gal juga menjadi koordinator atau leader dari Satgas Bencananya. Betul. Terlebih mengenerate program untuk bisa membangun si rumah BUMN ini menjadi hub milenial yang bisa mengenerate revenue. Sehingga untuk operasional ke depannya pun juga sudah menjadi bisa mandiri ya. Itu tanpa dia, bantuan operasional dari BUMN yang ada. Betul, itu ke depannya. Jadi di rumah BUMN sendiri nih, Fis, kita memiliki sebuah acaranya ini agak unik karena roadshow seperti itu, yaitu nama acaranya itu Karya Nyata BUMN. Karya Nyata BUMN. Asli keren sih namanya. Karya Nyata BUMN yang dimana itu diinisiasi oleh masing-masing RB atau rumah BUMN. Yang dimana Karya Nyata itu sendiri kegiatannya ialah pameran UMKM, bazar, pesta rakyat dan lain sebagainya. Jadi di bulan Desember ini itu diselenggarakan di Jambi. Kemudian nanti akan ada roadshow juga ke Bangka Belitung, kemudian nanti ada ke Palembang, ke Aceh, dan mungkin nanti akan juga hadir di Kepulauan Riau atau Batam. Mampir ke Rebelo. Betul. Jadi ya di situ mungkin akan hektik-hektiknya banget, karena kan kita mengadakan event itu juga pasti mengundang beberapa pejabat dari Kementerian BUMN ataupun kementerian yang lain, juga dari pejabat dari Pemprov setempat gitu. Nah, itu jadi mungkin pembagian tugas antara CEO dan CFO akan berasa banget nanti ketika ada acara-acara seperti itu, kayak gitu sih, Fis. Iya, jadi kayak semacam pemersatu ya atas aksi gotong royong untuk kita memajukan UMKM di seluruh Indonesia ya. Betul, Fis. Jadi dari inisiasinya rumah BUMN, bikin activation untuk UMKM bazar yang artinya merangkul seluruh UMKM di masing-masing daerah ya. Betul, di masing-masing daerah. Untuk kita bisa sediakan fasilitas atau wadah untuk mereka memasarkan produknya. Betul. Ada pelatihannya juga nanti, Mas Gal? Pelatihannya ada, karena
Pelatihannya ini memang rumah BUMN Kepulauan Riau atau Batam ini aktif banget, Fis. Kita itu sebulan bisa 4 kali sampai 5 kali karena yang gua dan juga nanti CEO dari rumah BUMN Kepulauan Riau ataupun Batam ini kelola, kita kan mengelola ataupun membawa kita mengelola rumah BUMN tingkat provinsi. Di bawah kita itu ada rumah BUMN tingkat kabupaten. Oh, ada lagi rumah BUMN tingkat kabupatennya. Nah, kabupaten kota ya. Betul, kabupaten kota. Dan serunya nih kalau di Kepulauan Riau atau Batam yang gua dengar infonya dan juga beberapa kali gue sempat berhubungan dengan fasilitator namanya, fasilitator di rumah BUMN tingkat kabupaten. Kita itu rencana kalau dari Kepri, dari Batam ke lokasi tersebut, kita nggak ada pesawat, nggak naik motor juga, nggak naik mobil juga, jadi harus kita nyebrang pakai kapal feri atau kapal jadi cepat. di pulau-pulau kecilnya di pulau lagi kecil, di Kepulauan Riau tuh memang terdiri di pulau-pulau kan. Betul. Dan kalau nggak salah ada rumah BUMN kabupaten tuh di daerah apa, Natuna ya kalau nggak salah. Nah itu kan masih di Kepulauan Riau seperti itu. Nah itu jadi challengingnya juga di situ juga sih, Fis. Tapi seru Mas, gue tuh pernah di UGM kan kita ada KKN. Oke, kuliah kerja nyata ya. Nah, kuliah kerja nyata kan kita pemberdayaannya ke masyarakat langsung kan. Oke. Nah, gue tuh kebagian memang di Kepulauan Riau, di Batam, kota Batam, tapi di kecamatan Belakang Padang namanya. Ya ada pulau kecil namanya Pulau Belakang Padang. Di situ kayak beberapa kakak dan memang program yang kita bawa tuh mangrove waktu itu kan. Oh, mangrove. Tapi memang aktivitas keseharian di Kepulauan Riau tuh seru Mas. Dimana kita di saat gue waktu itu kalau mau nyebrang ke kota tuh kayak naik perahu sampan tuh yang ada motornya di belakang, perahu kecil gitu, bolak-balik tuh seru sih. Naik sampan loh. Naik sampan Mas. Maksudnya perahu kayu kecil ya, perahu kayu kecil yang cuma pakai motor di belakangnya tuh bolak-balik dari Belakang Padang ke kota Batamnya. Itu seru sih Mas, bakal ngerasain nanti Mas Gal. Ini gue belum pernah Fis. Dan Batam atau Kepulauan Riau tuh orang-orangnya seru-seru juga. Seru-seru ya. Jadi memang challenging dan juga excited sih Mas kalau misalnya gue jadi lo ya. Ya, mudah-mudahan. Itu asik banget sih. Nah, Mas Gal, kalau misalkan kita ngomongin Mas Gal kan berangkatnya dari seorang insan jeep. Betul. Yang memang kiprah prestasinya tuh lumayan lah. Dari mulai Mas Gal berkecimpung di Humas, berhasil menduduki jabatan AVP, banyak praktis-praktis atau terkait di bidang PR juga kan, Icon PR. Mas Gal Icon PR tahun berapa? Icon PR 2019. 2019, terus juga anggota AMI PR juga, Perhumas juga. Nah, sampai pada akhirnya Mas Gal menjadi CFO BUMN Muda di rumah BUMN Batam. Ada nggak Mas suatu nilai-nilai yang memang Mas Gal dipegang nih untuk bisa achievement Mas Gal selama ini itu dari nilai yang Mas Gal pegang itu apa tuh kira-kira Mas? Mungkin gua akan jawab ini ada 2 poin sih, Fis. Yang pertama itu dari apa yang gua lewatin ataupun apa yang gua dapat selama ini. Pertama, ini merupakan hasil dari amanah almarhum bokap gua. Betul. Sebenarnya memang mungkin kalau dilihat dari pesannya ini lebih general, tapi ini bisa diambil intisarinya. Jadi gini intinya, bokap gue tuh sebelum dia meninggal atau bahkan ya jauh sebelum dia meninggal, dia selalu bilang, papa nggak pengen menuntut kamu sebagai seorang siapa-siapa atau menjadi apa, tapi setidaknya kalau kamu udah gede nanti, udah dewasa, nggak bisa nyenengin orang, jangan lu buat repot orang. Tapi ketika kalau kamu udah bisa mandiri, kamu bisa hebat lah dalam arti tanda kutip, bisa jadi manfaat buat orang lain atau orang terdekat, jadilah manfaat sebesar-besarnya bagi banyak orang. Nah, jadi dalam hal ini karena memang disiplin ilmu gue juga komunikasi dan juga memang untuk dunia TJSL ini juga bukan dunia yang baru juga buat gue. Jadi gue ngerasa kayak penugasan-penugasan ini, apalagi kayak misalkan achievement yang gue dapat ini sendiri, apa yang gue dapat ini sekiranya bisa memberi manfaat buat orang lain, Fis, secara tidak langsung. Kayak misalkan gue bisa, gue berharap banget apa yang gue dapat ini mudah-mudahan bisa menginfluence orang lain. Dari yang misalkan, gue kayaknya nggak bakal bisa, tapi ternyata ya kayak gue sendiri aja, Gali itu kan bukan siapa-siapa, tapi kita bisa kok bersaing dengan orang-orang karyawan BUMN lain gitu kan. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang selalu gue pegang sampai saat ini ialah sebisa mungkin jadi orang itu jangan terlalu banyak overthinking ataupun negative thinking. Jadi mungkin lu just do it ya. Just do it, bener. Mungkin lu juga lebih paham Hafiz, karena gua malu kan temenan juga udah lama banget ya. Kita dari Hafiz masuk sampai sekarang ini, lu juga termasuk dekat sama gue. Jadi mungkin dalam poin ini gue lebih kepada jangan banyak overthinking, lakukan aja yang lu suka. Dan juga kalau bisa kalau ada
sewaktu-waktu kalian melakukan pikiran yang buruk atau yang negatif, lawan itu dengan kegiatan-kegiatan positif yang kalian suka gitu. Kayak misalkan kayak gue, jujur hobi gue banyak, Fis. Nah dalam hal ini ialah itu yang membawa hal yang harusnya negatif keluar dari diri gue, tapi menjadi hal yang positif. Kurang lebih itu sih, Fis, 2 poin yang mungkin bisa gue sampaikan ke lu dan juga ke teman-teman. Asik sih Mas Gali. Memang gue kenal lo tuh dari 2019. Mas Gali tuh orang yang pertama kali menjadi sebuah role model untuk gue sih. Thank you, Fis. Ini to be honest saya Mas, maksud gue thank you. nggak gampang gue supaya bisa percaya sama orang tuh nggak. Tapi Mas Gali bisa nunjukin sifat atau sikap Mas Gali itu yang memang tadi yang gue tekanin tuh just do it. Apapun Mas Gali kerjain. Apapun Mas Gali, sampai kayak misalkan teman-teman mau tahu tuh Mas Gali sekarang juga aktif sebagai akademisi atau dosen di beberapa universitas di Indonesia loh. Itu dia, Fis, yang kenapa salah satu peran ini gue ambil jadi dosen. Gue melihat perjalanan hidup gue kan lumayan panjang. Sebelum menjadi PR di BUMN, gue kurang lebih punya pengalaman 9 tahun di dunia jurnalistik sebagai reporter dan terakhir sebagai presenter TV gitu. Kemudian gue kuliah S1, S2 pun juga komunikasi. Ilmu dan pengalaman yang gue dapet itu kayaknya sayang banget kalau nggak gue keep sendiri ya. Iya, jadi amanah bokap gue itu, amanat ya, Fis, bukan amanah apa amanat sih, gue jadi bingung. Pokoknya pesan dari almarhum bokap itu ya, intinya yang bilang ya kalau lo bisa berlebih, lo jadilah manfaat bagi banyak orang, dan ini yang salah satu yang gue lakukan. Dan lo sekarang sedang menjadi manfaat untuk banyak orang. Mudah-mudahan, Fis, mudah-mudahan. Di setiap langkah lo ya Mas Gal ya? Pasti, paling enggak ya selagi gue hidup, gue pengen almarhum bokap gue tuh senyum lah ngelihat anaknya di dunia tuh kayak begini gitu. Manfaat lo juga terasa banget bagi gue, bagi teman-teman yang ada di sini sih Mas Gal. Gimana kita ngeset sebuah role model atau acuan untuk kita bisa berkembang secara karir tuh kerasa banget sih. Gimana lo tuh bisa support sama semua orang, relationship lu tuh jago banget, skill set lu untuk komunikasi tuh jago banget. Ya, semoga bisa menjadi bekal lah Mas di CFO nanti. Amin. Thank you Mas, banget, sebagai penutup mungkin ya, mau dong tips Mas buat gua dan buat teman-teman yang lain, supaya kita bisa lebih semangat untuk meniti karir ke depannya sampai nanti pada akhirnya di posisi Mas Gali menjadi CFO muda BUMN. Ada nggak Mas tips khusus Mas? Sorry, ini bukannya bermaksud menggurui Hafiz atau teman-teman ya, tapi mungkin kalau tips dari gue yang memang saat ini gue jalani ialah jangan pernah kita tuh capek ataupun berhenti untuk belajar gitu, karena selagi kalian belajar, kalian itu benar-benar hidup gitu, cogito ergo sum. Jadi selagi kalian berpikir maka kalian itu ada. Terus yang kedua, jangan perbanyak nyinyir, apalagi kalau kita masih muda gitu ya, masih muda terus kita datang ke kantor, lu tau nggak si ini bla bla bla. Seriously, itu pernah gue alamin, dan ketika gue mengalami seperti itu, gue benar-benar nggak bisa maju, Fis, gue stuck. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, tetap fokus terhadap apa yang ingin kita tuju gitu. Jadi kalau kalian ingin memiliki sebuah tujuan apa, ya benar-benar fokus ke situ. Caranya seperti apa, ya lakukan dengan sportif dan sebaik mungkin. Itu aja sih, Fis, mungkin 3 hal sih, itu. yang terus belajar itu ya Mas Gal. Betul. Mas Gal udah berhasil sarjana komunikasi. Kemarin baru kelar master komunikasi. Sekarang lagi mau kuliah doktor komunikasi. Betul. Dan lagi aktif jadi dosen, mau jadi CFO atau udah jadi CFO sekarang, dan juga masih berkarir di kementerian juga sebagai talent secondment. Benar. Sekali lagi congrats Mas Gal. Thank you banget. Gue bangga banget sama Mas Gali. Sama gue juga bangga malah. Mungkin sebelum kita tutup, kayak biasa Mas, ada kuis-kuis atau games-games dikit deh yang udah disiapin sama teman-teman di Korkom GM. Mudah-mudahan gak sesusah episode lalu ya. Iyalah. Kalau ini kan, kalau kemarin yang kita bawa itu kan kuis Mas, pertanyaan untuk teman-teman. Kalau ini adalah jawab cepat edisi mitos atau fakta. Wow, gue bakal jabarin 3 pernyataan atau pertanyaan. Nanti monggo menurut point of view Mas Gali, hal itu mitos atau fakta. Sambil dijelasin kenapa itu mitos atau fakta ya. Oke, pertanyaan pertama. Kerja di BUMN itu harus dari lulusan universitas ternama. Mitos. Kenapa tuh? Karena gini, ya mungkin ini juga menarik ya, Fis. Lu ngasih set quiz kayak gini menarik karena yang gue temuin tidak hanya di JIP aja gitu. Di JIP banyak ya dari kampus ternama, tapi ada juga yang mungkin dari yang non ternama gitu ya, ataupun dari kampus-kampus lain. Tapi memang di BUMN itu kita akhir-akhir ini ya, yang gue amati 3 tahun atau 5 tahun belakangan, BUMN itu benar-benar melihat portofolio ataupun skill.
Dan syukur-syukur ketika udah portofolio oke, skill oke, ya itu dengan sendirinya kan ada assessment sendiri. Jadi kalau menurut gue pribadi untuk dari kampus ternama sepertinya mitos ya, walaupun memang tentunya banyak juga dari kampus ternama berkarir di BUMN. Gitu. Ya kan balik lagi ya, kampus itu kan cuma sebagai wadah untuk kita belajar ya. Bener banget. Karena kan kemampuan kompetensi orang balik lagi ke diri masing-masing, gimana pembelajarannya dapat diterima dengan baik dan diaplikasikan ke hidupnya. Betul banget, kan tahu, gitu kan? Betul. Oke, pertanyaan kedua. Oke. Kerja di BUMN harus pakai seragam terus ke kantor? Mitos juga. Ini buktinya. Iya. Kita nggak pakai seragam ya. Iya. Tapi walaupun memang Senin sampai Kamis di JIP itu ada seragam. Kita pakai seragam. Cuman memang ada satu hari khusus di mana kita dibebaskan untuk berekspresi sesuai dengan selera masing-masing. Betul. Asal masih sopan ya, Fis ya. Formal lah. Formal atau smart casual ya. Smart casual. Betul. Jadi mitos teman-teman. Mitos. Harus pakai seragam terus. Pertanyaan terakhir, ketiga, kerja di BUMN harus serius terus? Kayaknya mitos juga. Mitos juga ya? Kalau menurut gue mitos juga, karena gini, di satu sisi kalau misalnya kita lagi ada rapat kerja gitu kan, khususnya terkait pendapatan, ya itu kan memang harus serius gitu. Tapi someday kalau kita lagi mempersiapkan sebuah acara, kalau kita serius terus, emang nggak tegang apa? Ya kan? Serius tapi nggak terus menerus. Nggak terus menerus, betul. Ada occasion khususnya di mana kita harus memang serius, kita memang bisa relax, santai, bercanda. Bener. Kayak kalau mau gue kayaknya bercanda mulu kayak. Ya itu dia. Ini kita teman-teman mungkin nggak tahu di balik layarnya gitu. Tapi kerjaan beres aja. Beres dong. Prestasi juga jalan terus. Program jalan. Bagus terus ya nggak? Bener. Aduh, ya Mas Gal. Oke. Terus apa lagi ya teman-teman, ada kuis ya untuk viewers ya? Oke. Ada kuis lagi Mas Gal, mungkin bisa gua sampaikan ke teman-teman. Ini menarik nih. Jangan lupa memang ada kuis berhadiah untuk 3 orang, masing-masing akan mendapatkan 100.000. Pertanyaannya seperti biasa akan kita share di Instagram PT JIP dan jawabannya ada di seputar podcast ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk pantau terus IG PT JIP, harus follow, harus subscribe YouTube kita. Pertanyaannya akan kita share dalam waktu dekat di stories dan juga di feed. Jadi cepat-cepat dia dapat, langsung ikuti instruksi yang ada di situ, dan juga jangan lupa nonton ini sampai habis. Karena jawaban dari pertanyaan tersebut ada di podcast ini. Tonton sampai habis teman-teman. Gitu ya teman-teman. Oke, thank you sekali lagi Mas Gal. Udah thank you banget. Sempetin hadir sini. Berangkat kapan ke Batam? Januari insya Allah on board. Januari on board. Langsung berangkat tuh ke Batam. Langsung berangkat, mau nggak mau. Tahun di Batam nih. Setahun insya Allah. Jadi gue nggak bisa sering kayak sekarang dong ketemu lo. Batam Jakarta kan mungkin naik pesawat 1,5 jam bisa lah. Berarti nanti gue tunggu undangan resmi ya. Iya dong. Ke sana ya. Iya dong. Atau kita bikin program bareng di sana? Itu seru tuh. Asik ya? Iya, bener banget. Kan coba kita bikin program bareng ya. Sip. Oke deh. Sekali lagi congrats. Sekali lagi sangat bangga, sangat membanggakan, dan good luck Mas Gal. Makasih, Fis. Semoga apa yang sudah diamanahkan ke Mas Gal di posisi CFO BUMN Rumah Muda, Rumah BUMN bisa sukses dan bawa nama JIP untuk bisa berkiprah dan juga majulah di sana. Amin. Pasti. Titip-titip kalau misalkan ada program bagus, kalau misalkan ada suatu hal yang bisa kita bawa manfaatnya ke sini, pasti. Jangan lupa di-share juga Mas Gal. Pasti. Thank you sekali lagi Mas Gal. Thank you banget Hafiz. Oke teman-teman, itu aja podcast kali ini. Kita semua ucapin untuk good luck kepada Mas Gal yang akan menjalankan program jadi CFO mudanya di Rumah BUMN Kepulauan Riau di Kota Batam, Mas Gal. Betul. Thank you teman-teman untuk udah nonton. Jangan lupa kalau misalkan suka video ini di like. Kalau misalkan ada tanggapan, kritik atau saran, monggo silahkan di komen. Dan juga jangan lupa di klik subscribe-nya supaya nggak ketinggalan episode-episode podcast di JIP Collaboration Podcast selanjutnya. Thank you, gue Hafiz, pamit undur diri Mas Gal. Oke, gue Gali Geraldi, thank you banget. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.